Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, tragedi tenggelamnya kapal penyeberangan KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba yang mengakibatkan 167 penumpang meninggal dunia belum tuntas diusut. Kini kapal duka lain menimpa kapal penyeberangan KM Lestari Maju di Selayar, Sulawesi Selatan, kandas di tengah laut. 35 orang meninggal akibat tenggelam di laut. KM Lestari Maju nyaris tenggelam akibat dihantam cuaca buruk di perairan Selayar, Sulawesi Selatan Selasa sore. KM Lestari Maju kandas dan kemudian dikandaskan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kapal berpenumpang 139 orang yang dinakodai Agus Ranto ini sedang menuju Pelabuhan Pamatata. Kapal kandas sekitar 300 meter dari pantai Pabadilang, Selayar, Sulawesi Selatan. Namun 20 penumpang termasuk kru kapal tidak ada dalam daftar penumpang. Hingga berita ini diturunkan, 33 penumpang meninggal dunia akibat tenggelam di laut saat evakuasi berlangsung. Selain mengangkut penumpang, KM Lestari Maju juga membawa 48 kendaraan, terdiri dari 18 kendaraan roda 2, 14 kendaraan roda 4, 8 kendaraan golongan 5, dan 8 kendaraan golongan 6. Proses evakuasi korban berjalan dramatis. Video penyelamatan korban beredar luas di media sosial. Komisi 5 DPR menilai terus terjadinya kecelakaan transportasi angkutan air akibat lemahnya pengawasan. Komisi 5 DPR mendesak Syah Bandar Pelabuhan memperketat pengawasan terhadap kapal yang ingin berlayar. Menurutnya, masih banyaknya kapal penyeberangan yang sudah tidak layak operasi. Selain itu, alat keselamatan penumpang juga masih di bawah ketentuan peraturan yang ada. Masih lemah. Memang selama ini pengawasannya seperti apa, Pak? Ya, pemerintah kan menempatkan Syah Bandar itu sebagai penguasa dalam segala persoalan pemberangkatan maupun penerimaan kapal. Dalam pemberangkatan itu disitulah dilihat manifest penumpang, jaket penyelamat, keadaan kapal, termasuk keadaan cuaca. Apabila keadaan tidak memungkinkan, maka Syah Bandar harus menahan kapal itu untuk tidak berangkat. Kira ini yang perlu diperketat oleh pemerintah demi keselamatan masyarakat banyak. Sebelumnya, KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. 167 orang meninggal dunia dan 20 orang selamat. 164 orang meninggal terpaksa dikebumikan di dasar Danau Toba karena tidak bisa diangkut ke darat. Kapal KM Sinar Bangun tenggelam diduga kuat akibat minimnya pengawasan sehingga kapal membawa penumpang melebihi kapasitas. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebagian diantaranya merupakan pejabat perhubungan setempat. Tim Liputan, JAK TV. Ya, pemirsa, dan kita akan mencoba menghubungi Kapolres Selayar, Sulawesi Selatan, yaitu AKBP Syamsu Ridwan, untuk mengetahui bagaimana kronologi dan seperti apa saat ini penyelidikan hingga penyidikan dari pihak kepolisian. Halo Pak Syamsu Ridwan. Ya, selamat malam. Pak Syamsu, boleh diterangkan ke kita Pak sedikit Pak terkait kronologi peristiwa tenggelamnya kapal di Selayar, Sulawesi Selatan? Oke Mas, kami laporkan bahwa kapal penumpang KM Lestari Maju berangkat dari Pelabuhan Bira, Bulukumba, terpukul 10 kita. Setelah 3 jam berlayar, ada informasi mengalami kerusakan di lambung sebelah kiri kapal sehingga mengalami kebocoran. Nakoda berinisiatif untuk mendaratkan kapal itu di daratan yang terdekat, hingga pada saat kurang 100 meter dari daratan, kapal kandas di karang. Baik. Hingga oleng sebelah kiri karena dihantam di cuaca yang pada saat itu kurang bagus, gelombang sekitar 2 meter hingga 3 meter, dan juga ada kepanikan di penumpang sehingga juga banyak penumpang yang menyelamatkan diri pada saat itu. Baik Pak Syamsu, apakah sudah diketahui penyebab utama dari kerusakan di kapal sehingga pihak Nakoda terpaksa menenggelamkan kapal tersebut? Kami masih dalam proses penyidikan. Untuk satu hari ini memang fokus kami adalah untuk mengevakuasi, menyelamatkan para penumpang dan memindahkan penumpang dari kapal ke daratan, dan terakhir pukul 23.30 penumpang terakhir dari nakoda kapal bisa kami selamatkan dan ke daratan. Ya,
Pak Syamsul Ridwan, apakah proses penyelidikan sudah berjalan dan sudah ada memintai keterangan dari sejumlah saksi terkait tenggelamnya kapal di Selayar tersebut? Ya, hari ini kami baru memulai penyelidikan. Setelah penumpang sudah bisa kita evakuasi semuanya, hari ini kita mulai secara maraton. Ada 6 orang yang saat ini sedang kita periksa, Ya. yaitu rata-rata seluruhnya ada ABK kapal, dari mulai nakoda, Ya. mualim, dan ABK. Baik Pak Syamsul, lalu dari hasil penyelidikan sementara ini sejauh ini apakah sudah ada yang berpotensi ataupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dari 6 orang saksi? Belum Mas, karena ini baru hari ini kita maraton pemeriksaan interogasi terhadap terduga ABK. Jadi kita tunggu perkembangannya sebenarnya pemeriksaan. Baik Pak Syamsul. Pak Syamsul juga sejauh ini proses evakuasi sudah seperti apa? Pihak kepolisian telah bekerja sama dengan beberapa pihak di sana. Kami bekerjasama dengan Kodim, Selayar, dengan Basarnas, BNPB, juga oleh masyarakat sekitar. Untuk seluruh penumpang sudah bisa kita evakuasi ke daratan. Namun kami masih mencari kemungkinan adanya jenazah yang masih ada di kapal atau yang hanya di perairan. Ya, Pak Syamsul boleh diinformasikan ke kita apakah benar sejauh ini sudah 35 orang jenazah yang meninggal dunia, maksudnya korban yang meninggal dunia? Dari hasil identifikasi kami, pukul 17 terakhir, 17.00 tadi sore ini, sudah kita identifikasikan sebanyak 35 korban jiwa meninggal dan 155 penumpang yang bisa kita evakuasi, kita selamatkan. Baik, terakhir nih Pak Syamsul Ridwan, apa Pak yang menjadi kendala sulitnya mencari ataupun mengevakuasi para korban kapal KM Sinar Bangun tersebut? Memang 2 hari ini cuaca di Selayar kurang bersahabat. Sekarang sedang musim angin timur dan gelombang sedang tinggi-tingginya ini. Waktu kejadian sampai 3 meter, 4 meteran. Sehingga proses evakuasi mengalami kendala, sehingga harus sampai larut malam kita proses evakuasi. Baik, terima kasih banyak Pak Syamsul Ridwan yang telah mengkonfirmasi dan memberikan keterangan kepada kami di JAK TV. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Pak Randy Lamajido selaku anggota Komisi 5 DPR RI. Dan kita akan lanjut kembali diskusi kita terkait tragedi kapal kandas di Selayar. Namun perbincangannya akan hadir usai jeda berikut ini.